Selamat datang di Pojok Kelas Podcast, di mana obrolan santai pelepas penat tersalurkan. Dan di sini gue ada Jimmy. Ada gue Zura. Dan gue Ova. Oke, episode sekarang gue pengen bawakan tentang PSBB. Gue mau nanya sama kalian, pas PSBB, pas pengumuman PSBB, lu lagi ngapain, lagi di mana, dan reaksi lu apa? Kalau gue dulu deh ya, gue dulu. PSBB ini kan pengumumannya secara resmi diumumkan tuh pada hari Minggu kan ya, kalau nggak salah. Kalau misalnya lo nanya gue lagi ngapain, gue itu lagi nongkrong sama teman-teman gue di salah satu kafe di Bilangan Tebet. Terus reaksi pas gue pertama tahu itu, ya gue nggak kaget, gara-gara kalau nggak salah udah ada beberapa kasus yang ada di Jakarta Selatan. Tebet kan, meskipun Tebet Jakarta Selatan ke timur dikit, tapi kan Jakarta Selatan kan. Jadi gue udah nggak kaget kalau misalnya pemerintah memutuskan buat di rumah aja. Di rumah aja. Tapi di situ gue juga seneng, soalnya besoknya kan US, berarti kan US di rumah. US di rumah, ya balik lagi. Lo isi sendiri deh apa. Jadi basically lu gambling ya, lu lagi. Ya jadi gue gimana ya, gue belajarnya tipis-tipis nih, dengan harapan kalau misalnya, wah hari Senin kayaknya kita lockdown nih. Ternyata bener lockdown. Jadi gambling gue berhasil. Itu kayak nunggu ini guys. Hari ini hujan nih, besok kayaknya nggak sekolah nih, banjir. Iya, berat aja. Sama. Kalau lu gimana, Sur? Ya, kalau gue, pergaulan di gue kan rada beda ya. Sekolah gue sendiri tuh, kiblatnya nih sekolahnya si Aufa nih. Kiblat sekolah gue tuh selalu kiblatnya ke sana kan. Makanya sekolah gue tuh kental dengan budaya ambis. Padahal sekolahnya Zura juga bagus. Sebenarnya cuma nambah 1 digit doang sih dibanding sekolah lu ya, Pak. Iya, nambah 1. Nggak salah. Nah, jadi tuh waktu itu kan kental nih dengan budaya ambis. Nah, waktu itu gue lagi ngumpul sama teman-teman gue. Temen-temen nongkrong nih ceritanya? Enggak. Jadi tuh gue punya satu temen yang rumahnya tuh jadi base camp. Ada tuh, pasti ada tuh. Setiap perkumpulan temen pasti ada yang kayak gitu. Pasti. Nah, itu sebenarnya teman-teman gue yang biasa ngobrol di pojok kelas sih sama gue. Nah, jadi oke lah, gue ngumpul tuh di rumah dia, ngabis bareng, belajar bareng. Gue udah siap, tiba-tiba dia lagi muter TV kan. Ada berita tuh, Pak Gubernur kita ngumumin kalau Jakarta akhirnya lockdown gitu kan, PSBB dimulai gitulah. Nah, itu ekspresi yang pertama sih, ya gue langsung lempar buku sih, kayak anjing udah kita main aja lu, gitu bah, gue langsung main, kayak di situ kacau sih. Tapi mungkin karena waktu itu kita tidak siap dengan permainan kartu segala macam, ya kita cuma mainin 1 laptop doang, itu bertujuh gitu doang sih. Overall ya lumayan seneng lah, karena US jadi kepotong gitu kan. Ya betul. Jadi online gitu. Jadi online. Oh, lu pada online? Gue nggak ada. Setahu gue nggak ada kalau gue. Gue lupa deh. Kalau gue nggak online. Tapi gue pakai tugas pengganti. Tugas penggantinya kayak esai gitu-gitu. Ingatnya ya lu tahu sendiri lah, isi sendiri. Jadi balik lagi kan. Kita pelajar tuh sama di ST. Nggak jauh-jauh dari situ. Itu kan yang ngebuat kita survive selama 12 tahun tuh itu. Nggak tahu sih kuliah nanti kepake juga apa enggak. Betul. Lo gimana, Jem? Kalau gue tuh pas hari Minggu, gue lagi di rumah, lagi
menyaksikan kawan-kawan saya CD. Aduh, nyesek banget. Ntar gue ceritain. Ntar ada ceritanya, ada waktu ceritanya. Dan reaksi gue waktu itu pas pertama kali gubernur kita ngumumin itu nggak kaget sih, karena pemicu awalnya itu kan orang Depok kan. Terus apalagi kasus pertama kali kenanya aja di dekat sekolah gue di Kemang. Nah jadi kalau menurut gue sih kayak nggak shock sih kalau PSBB, karena tertakut malah nyebar gitu. Malah lebih ke expect nggak sih Jem kalau udah kayak gitu. Soalnya setahu gue tuh yang pertama kali kena itu tuh bukan orang Indonesia sebenarnya. Dari luar kan. Tapi dari luar, katanya orang Jepang. Orang Jepang. Tapi kan lo berdua expect ya berarti kan. Nih gue nggak tahu ya apakah ini suatu keanehan nih. Gue nggak tahu kenapa. Sekolah gue nggak ada yang expect. Mungkin kayaknya terlalu buta sama ambis. Jadi gitu. Tapi kalau menurut gue sih, Pak, kejauhan dia. Maksudnya kejauhan tuh gimana? Jakti sama Jackson kejauhan. Oh iya sih bener ya. Bener juga. Pinggiran cuy. Masih pinggiran. Iya Pak. Apalagi sekolah gue tuh epicentrum ininya banget tuh. Pemicu awalnya. Iya, dekat banget soalnya. Tapi yang nyebarin bukan sekolah lu kan? Enggak dong. Nggak ada klaster kan, nggak ada klaster. Enggak. For your information, jadi pertama kali kena itu tuh di daerah Kemang. Jadi deket banget sama sekolah gue. Ya bagus lah sebenarnya kalau di PSBB. Oke, terus D-2 pengumuman PSBB. Jadi tuh hari Jumat pas lagi US. Itu suasana lu lagi kayak gimana tuh? Kalau gue sih soalnya ini kan corona itu kalau nggak salah baru muncul-munculnya, baru trending-trendingnya itu kan pas US mulai ya kalau nggak salah. Jadi pas hari Jumat itu mindset gue masih US, belum ada apa-apa dulu. Tapi seiring hari Sabtu, hari Jumat ke Sabtu itu makin ada makin kepikiran tentang corona. Oh gue sih dulu kayak gitu, tapi gue nggak expect kalau misalnya di hari Jumat di 2 hari setelah itu bakal lockdown selama 3 bulan. Itu gue nggak expect. Gue kira lockdownnya cuma kayak seminggu 2 minggu gitu doang. Emang 3 bulan ya? 3 bulan, lumayan itu. Lo ini Maret cuy, dari Maret kan? Ini udah Oktober, ya? 7 bulan dong Pak. Enggak, tapi kan udah ini apa? Habis PSBB awal, habis itu ada transisi tuh new normal. New normal ya. New normal. Lupa begini. New normal tuh sekitar 2 bulan. 2 bulan, sebulan setengah gue lupa. Gue gak merasakan jadi gue gak tahu. Iya karena maksudnya gue juga di rumah doang. Ini bagi yang denger nih, gue udah gak keluar rumah dari Maret. Wah gila sih Jam. Gue gak keluar. Busuk di kamar gak Jam? Membusuk di kamar gak? Udah ini udah apa? Kalau mayat tuh bahkan tulangnya udah gak ada mungkin. Udah dibalsemin kan? Enggak, biarin aja udah dibusukin udah. Aduh. Bahkan gue sendiri belum ngambil ijazah. Oh, lu udah? Wah gila, udah sih. Gue belum. Dari bagian. Oh. Gue belum cap 3 jari malah. Wow. Wah gila. Wow. Gila. Emang dari sekolah lu nggak ngadain apa gimana Jam? Diadain, cuman ada sitkon lah. Internal problem. Oke. Larangan ortu kan? Ya. Saya tidak mau menyebutkan. Oke. Sekolah gue aja itu udah ada ya, angkatan gue udah ngambil ijazah gitu. Kayak sampai kebeletnya mungkin ya anak-anak kita gara-gara pas masuk ke universitas kan dimintain tuh. Gue lihat sekolah-sekolah lain kayak gue udah dapet ijazah nih, ya kan. Sedangkan sekolah gue masih pakai surat tanda keterangan lulus, tau gak sih? Itu gue masih pakai. Kanan yang gue dapet itu sih. Iya, jadi kayak mungkin kita gengsi kali ya. Menurut gue bukan gengsi sih Pak, tapi kayak lebih kayak ini enggak sih, kayak kita ngerasa itu tuh suatu kewajiban yang harus kita punya gitu loh buat daftar ulang. Makanya kita ngeburu-buru banget. Kalau kata gue sih gitu. Kok gue gak ngerasa penting ya sampai ditagihin univ gue?
Emang lu daftar ulang nggak pakai ijazah gitu? Pakai ini gue, yang keterangan lulus ya. Yang SKL itu. Iya, gue masih pakai itu. Sampai nanti ada suatu saat ditagihin. Soalnya kan kampus-kampus udah pada kayak expect kan anak-anak pasti udah punya ijazah. Soalnya Zul kayak kampus kita aja akan mereka minta, kalau fakultas gue ya minta apa namanya, surat keterangan buta warna. Iya, gue juga tuh. Ya kan. Lu juga kan. Itu aja sampai sekarang gue pun belum punya gara-gara emang nggak boleh ke klinik gitu loh, nggak boleh. Itu kan harus ke klinik ya, soalnya harus pakai tanda tangan dokter mata kan. Iya. Mau nggak mau kan nggak bisa tuh. Itu dari kampus lu tuh yang nggak bolehin. Kampus gue bilangnya kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa ya silahkan. Iya. Terlalu ini sih Jem, terlalu beresiko gue. Kalau gue udah punya sih itu buta warna, jadi kayak ya data-data yang udah gue punya sebelum PSBB gue pakai aja lah, udah bodo amat. Gue buta warna biasanya ngelihatnya dari ini, dari Instagram. Lo kan lu filter Instagram yang buta warna. Iya bener. Iya. Gue gak pernah dapet high score anjing. Selalu 20 doang skor gue. Kalau lu udah ya. Kalau gue itu waktu itu lagi Demin 2 ini ya, di Demin 2 PSBB. Sad sih, sedih banget. Itu tuh lagi foto buku-buku ini, yearbook. Oh. Terus lagi kayak lagi bondingnya lagi foto-foto bareng, lagi apa ya, kan lagi foto-foto yearbook tuh. Kalau di sekolah gue tuh kayak karena emang udah zamannya US dan UN, terus kan pulangnya cepet, bahkan pelajaran terakhir kayak ya udah terserah anak-anak mau ngapain gitu. Itu jadi makin kayak bebas gitu di sekolah, makin nongkrong di sekolah, makin deket. Itu tuh kayak pertemuan terakhir gue sama teman-teman gue sih waktu hari Jumat itu. Berasa banget. Sedih dong, sedih banget gila. Kalau lo inget-inget lagi jadi sedih ya. Nangis. Tapi taruh nih game. Lu kayaknya nggak mau banget nyebut buku tahunan ya. Lu nyebut yearbook banget, lu jaksel banget ya, Jem. Anjing, gak gitu juga bro. Tentang jaksel pakai bahasa Inggris, tapi emang gitu sih, bukan buku tahunan, nyebutnya tuh di situ yearbook. Oh. Gue aja nyebut bete aja. Bukan bete. Iya, gue bete aja. Nggak, bukan. Gue nggak gitu. Oke, kalau lu gimana Zur? Kalau gue ya, itu Jumat tuh nggak ada yang expect sama sekali. Karena waktu itu tuh, ikan gue tadi bilang kan, emang bener nggak ada yang expect, mungkin masih terlalu ambis ya. Cuma gue ada satu hal yang ngebuat gue lega sih. Karena saat itu gue menjadi salah satu yang terakhir berada di sekolah. Maksudnya? Kan US itu kan waktu itu, jadi sekolah gue tuh gini, abis US sholat Jumat, nah sholat Jumat itu lo harus di sekolah nih. Nah, lu tau lah kebiasaan gue kalau sholat Jumat tuh ngapain kan? Ngapain tuh? Gue melakukan tuh ritual gue. Gue beriman. Nah, karena itu, karena gue melakukan ritual gue itu, teman-teman gue abis sholat Jumat pada pulang, gue belum. Gue masih sama teman-teman gue ngobrol. Dan itu ternyata jadi momen terakhir gue bareng-bareng sama angkatan gue. Sedih sih, cuma lebih lega lah mungkin. Karena gue terakhir. Bener-bener lu terakhir apa sama angkatan lu nih? Maksudnya gimana sih? Nggak, kurang ngerti gue. Jadi gue terakhir sama teman-teman gue, maksudnya gitu. Oh iya. Gue kira lu terakhir di sekolah aja. Yang enggak, lu kira di sekolah. Udah OB lu yang nyapu tuh. Gue nggak segitunya. Oke, lanjut ya. Yuk. Ada mau cerita lagi nggak lu? Apa ya? Udah sih, gue nggak expect gue bakal bukan sih, lebih ke gue bakal expect ada PSBB, tapi nggak bakal kayak 3 bulan gitu cuy. Gue kira orang Indonesia pada gatelan gitu di rumah. Gitu ya? Iya, jadi kayak pada keluar gitu. Ternyata ya menurut gue pas PSBB awal-awal itu sebulan pertama itu lumayan loh. Jalanan kosong cuy. Hijau malah.
Tapi di pinggiran beda loh. Di pinggiran beda. Iya, betul. Nih, Contohnya rumah gua. Gimana? Lu tau kan rumah gua di Iya. mana? Rumah gua itu perbatasan Bekasi sama Jakarta Timur. Kurang apa namanya? Kurang kalau orang luar bilangnya ghetto ya, ghetto. Apa sih? Dahut. Iya, tahu gak? Kurang nggak bener gimana gitu kan. Ya udah, yang kalau gua kan alhamdulillah gua di perumahan nih. Perumahannya tuh pakai masker, masuknya ngecek suhu. Tapi ya karena sekeliling gue itu kampung, ya udah bisa bayangin tuh lo keluar dari perumahan gue tuh udah bebas ria lagi. Itu PSBB Bekasi dapat nggak sih? Dapat Pak, itu seluruh Indonesia nggak sih? Seluruh Indonesia, gue kira Jakarta doang soalnya. Enggak cuy. Nggak tahu, gue tidak dengar berita dari luar. Nah, tadi kan terus apa? Kan lu bilang patuh kan. Nah kalau menurut gue sih itu patuh tuh sebenarnya di pusat doang. Karena sebenarnya gue ya sorry sih, gue salah satu pelanggar juga. Jadi kebetulan rumah temen gue tuh deket sama rumah gue. Nah terus yang tadi tuh yang base camp itu ngumpul lagi gue sama teman-teman gue, ngumpul dengan dalih belajar. Nggak ada lanjutin. Terus? Ya dalih gue kan belajar US, tapi ya realitanya kagak. Gue main juga. Gue malah ya nongkrong sebenarnya. Gue punya story nih pas ke rumah G. Jadi gue lagi naik motor kan nih. Terus depan gue ada mobil. Nah entah kenapa nih mobil nih apa kayak nutupin gue nggak bisa tuh sama sekali ngambil nyusul dia kan. Nah pas gue udah nyusul, gue refleks dong karena dia udah ngalangin gue refleks ngatain dia pakai ya lu tau lah hand sign paling keramat tuh apaan kan. Nah, gue tunjukin tuh hand sign paling keramat gue. Anjing berani banget nih orang. Kagak cuy, gue udah rada jauh nih, kira-kira tuh 100 meteran depan dia ngebut ngejar gue, kayak pengen nabrak gue. Itu sumpah nih. Terus ini nggak berhubungan sama pandemi, tapi nggak apa-apa. Nah, terus saat itu tuh ya udah nih, dia tiba-tiba ngejar gue langsung anjing. Baru pertama kali nih gue ngasih hand sign keramat kayak gitu dikejar. Gue langsung gaspol sampai 100 juga tuh. Nyampe gue 100. Hah? Itu naik motor? Iya, karena saya tuh motor apaan anjir? Scoopy. Tapi nyampe. Hah? Gitu. Karena itu masalahnya gini. Meskipun rumah gue sama temen gue tuh deket, tapi tuh kayak ada salah satu, jadi di dalam perjalanan gue dari rumah gue ke dia tuh ada satu jalan yang bener-bener lurus dan itu lebar gitu kan. Nggak ada posisi tidur tuh? Nggak ada. Jalannya aman tuh, lancar. Apa maksudnya nggak ada bolong gitu? Nggak ada. Nah mungkin itu tuh yang jadi alasan dia pengen niat banget kan ngejar gue. Udah dia ngejar gue sampai tuh 100. Sampai akhirnya jalannya udah habis nih. Habis. Nah tuh jadi tuh kan pertigaan tuh. Nah itu tuh gue pas di depannya tuh kayak ada minimarket gitu. Gue langsung dari 100 lu bayangin cuy. Gue langsung rem semua. Langsung berhenti. Dia langsung nutupin jalan gue gak bisa keluar. Kayak dia nutupin gue gitu kan. Untung dia gak nabrak gue. Itu dia turun dari mobil, dia mukulin gue. Terus? Hah? Mukulin lu? Mukulin gue. Alasannya gini. Alasannya gue bawa istri gue lagi hamil. Gue jalannya jadinya bisa seenaknya dong. Anjing gue di situ dipukulin cuy. Terus ya gue sempet ngerasain kayak anjing sakit nih pala gue. di rumah teman gue. Ya udah deh tuh. Gue langsung ngebuat thread Twitter. Anjing gue habis dikejar, bro. Itu kacau. Itu salah satu memorable moment gue sesaat sebelum
gue patuh PSBB. Dan sejak saat itu gue langsung patuh PSBB. Nggak tahu kenapa. Langsung ini apa? Langsung tobat. Langsung Kapok. kapok gue. Padahal nggak ada hubungannya tuh sama Terus pandemi. Lu pakai ini gak? Pakai helm gak? Nggak pas kebut. pakai cuy. Nah, moral story-nya, nih, pendengar, moral story-nya, kalau lu ngebut, lu pakai helm. Karena takut nanti pasti kayak gini nih ceritanya. Tuh ada bapak-bapak marah, ketok pala lu kan gak lucu. Tapi nih ngobrolin tentang apa namanya nih? Bukan kecelakaan deh, insiden jalan lah. Yang gue bingung dari orang Indonesia itu, kenapa motor selalu menang? Tapi di kondisi ini Ya, lo kalah sih. Nggak tahu ya. Bener. Dia Batak cuy. Gue nggak bisa menang. Terus ya, dia Batak. Untungnya waktu itu ini sih di Jaktim tuh setahu gue masih 1-2 doang. Karena waktu itu tuh gue pas dia mukulin gue, itu tuh rame cuy. Tapi orang gak ada yang berani ngelerai. Kayak gue dilingkerin, tuh rame dilingkerin, nggak ada tuh physical distancing. Terus ya udah gitu gue ditontonin anjing. Kayak diadu. Coba berpartai. Seru dah. Ya, gue kan, lu tahu sendiri dari SMP gue kan anaknya kayak gini, Jim. Ya. Nah, tapi itu salah satu budaya orang Indonesia lagi ya kayak gitu tuh. Kalau ada orang berantem, bukannya dilerai ditonton, atau bro. di HP. Iya, ditonton. Apalagi Tontonin. biar bikin hits direkam. Ya. Termasuk lambe turah kan lu. Oke, balik lagi ke topik kita PSBB. Nah, gimana kelanjutan US? Kalau di SMA gua habis itu masih sisa 2 hari tuh, 2 hari 3 hari gue lupa. Ya udah, gara-gara sekolah gue udah antisipasi kalau misalnya minggu depan bakal ada lockdown, udah dipersiapin tuh sistemnya. Jadi besok Seninnya langsung US seperti biasa, tapi online. Oke. Gitu. Tapi kenyataan emang online? Online beneran full online. Tiap hari itu ada 2 sesi dari pagi sampai siang sebelum jam 12 gitu. Tapi gara-gara mungkin sekolah nggak ini kali ya, nggak prepare gitu kali ya. Terus ya biasa sistemnya jadi down. Ya mana kuat lah satu angkatan cuy. Iya, satu angkatan gue tuh 300 orang. Semua satu waktu, nggak dipisah jadi beberapa sesi gitu kan. Cuma apa namanya sesinya sesi pelajaran doang kan. Udah tuh. Akhirnya hari itu kita pada ngomel ke guru, Bu nggak bisa apa nggak bisa dan lain-lain lah. Ya udah, tapi pas bisa kita sebagai murid-murid budiman, murid-murid ritual harus mesti tuh. Yang parah banget tuh gue inget kan gue di SMA gue ambil kelas IPA nih. Sedangkan di SMA gue tuh ada lintas minat. Iya, jadi gue bisa ambil satu mata kelas pelajaran. Gitu, satu pelajaran bukan IPA. Nah, kebetulan gue ambil IPS kan, ambil ekonomi. Ini ekonomi itu IPS kan. Nah, di kelas gue tuh kan ada tuh yang kalau angkatan kita bilangnya pada murtad ya, dari IPA ke IPS tuh pada murtad. Nah, temen gue nih ada nih yang murtad dari IPA, dia mau ke IPS. Akhirnya satu kelas nyonteknya ke dia, melakukan ritualnya ke dia gara-gara kita tahu kalau misalnya dia tuh jago gitu. Ya, ini kayak merendahkan IPA malah. Lu tanya IPA ke IPA tanya IPA ke IPS gitu. Ya nggak sih? Iya, jadi kayak besoknya tuh ada fisika kayak ya yang si anak-anak yang murtad ini pada nanya balik. Gantian. Tapi gue nanya nih, lu melakukan ritual tuh kok online kayak gimana cuy? Kayak maksud gue kalau offline kan lu dengan gampang bisa tuh membuat forum di dalam forum kan. Nah kalau online kayak gimana? Lah, enggak dong, kalau offline tuh malah lebih gampang nggak sih Zu? Offline malah lebih susah nggak sih? Soalnya kan lo di situ ada pengawas. Jadi kalau misalnya online ya guru-guru tinggal berserah diri aja lah. Tinggal
anak-anaknya mau ngapain Jadi terserah mana? mereka. Kalau offline tuh entah kenapa ya, mungkin perbedaan kali ya, perbedaan pinggiran dengan pusat. Gue tuh offline nggak tahu kenapa lebih gampang, karena dengan gue offline, kendala-kendala human errornya tinggi. Pengawas gue tidur. Itu nggak mungkin Itu gue, itu gue nggak mungkin. menarik sih. Nggak, tapi masa itu kayak konstan sih Zuh? Maksudnya kayak hari ini, besok sama lusa, kalau nggak salah tidur semua, nggak Iya mungkin juga dong. sih. Cuma ada Tapi yang ngawas kelas lu sama terus enggak kan? nggak sama sih. Cuma maksud gue overall tuh kalau nggak misal lu tidur, baca koran, buka HP, Ini kita buka aib sekolah lama-lama. iya baca koran, baca koran. Kalau di gua yang paling parah itu ini baca Dia Quran, udah itu doang. sambil tadarus gitu, bacain gitu. Yang Biar kagak ritual apa cuy. namanya? Baca. Biar aduh beriman banget, nggak jadi deh gue takut. Nah, ada juga guru-guru yang ngeselin tuh, yang biasanya guru agama sih. Gue bukannya mau ngatain ya, tapi guru agama tuh gak tau kenapa mereka di awalnya kayak punya bantuan dari Tuhan gitu loh. Bantuan untuk ini kali ya, Kayak deteksi ritual gitu kan. nemu, Wah ini ritualnya nemu beda aja. aliran nih. Oh iya nemu. itu yang kayak kita itu ya pas SMP ya, guru pakaian kita. Itu lebih hardcore sih. Wah itu lebih hardcore. parah sih. Kaki naik bos. Kaki naik. Bro, ilmu bro. Itu udah ngilmu Jem. Bukan tampilan lagi tuh pakai ngilmu itu. Ya kan kalau misalnya kelas G kaki angkat semua. Jangan lupa kan, yang cewek juga. harus di ini. Kalau kaki nggak ngangkat sedikit, Udah kena. doi nanti bersabda. Bahkan Langsung waktu itu kena. ada salah satu temen kita pas SMP tuh, dia dapat bocoran soal kan, dia tuker ini di kolong. Nah entah gimana kan, lu tahu dia si guru itu sering tidur kan, dia ngeliat ke bawah kan. Oh iya bener. Itu gue nggak tahu gue Bukan ngapain, tidur dia sih. ngapain ya, tapi dilihat bawah kan. Iya. Nah pas kumpulin gurunya datang ke meja, maksudnya pas udah ngumpulin udah ke depan nih teman kita. Nah gurunya itu tuh ke mejanya dia, tau-tau ngambil di bawah kertasnya di bawah itu. Wah kacau. Wah serem sih. Serem banget sih. Tapi gue punya sejarah sama dia nih. Sih. Apa? Gue sebenarnya kalau pelajaran beliau tuh paling anti ritual. Karena gue selalu menghafal isi buku, isi catatan dia. Iya, ulangannya kan emang bener-bener persis catatannya ya. Jadi kalau dulu bilang gini kan, kalau mau nggak remet itu yang ada di bukunya jangan sampai lo nggak inget. Pokoknya yang keluar dari mulut dia catat. Bahkan tanda baca tuh harus bener. Iya. Koma titiknya. Enggak bener, salah itu. Poinnya dari 10 kurang jadi 9. Nah, bukan gue hafal kayak gitu, tapi gue kayak ada rasa yang kalau setiap saya ulangan tuh kan kayak, gue tadi bener nggak ya nih jawab kayak gini, bener nggak ya isi bukunya kayak gini. Nah gue punya cara, gue catet tuh yang gue bingung-bingung di tangan gue catet nih. Nah gue nggak tahu gimana, sama kayak tadi tuh dia tidur kan, tiba-tiba dia jalan meja gue. Jalan pelan banget, jalan pelan. Lu tahu kan jalannya dia kayak gimana kan? Serem banget sih. Iya, gue nggak expect kalau pelan-pelan gitu. Gue nggak expect kalau dia ngarah ke gue, berhenti di gue gitu. Gue nggak expect. Dia ngarah ke gue, tiba-tiba berhenti. Berhenti. Gue lagi nulis, itu tuh pulpen gue ditahan cuy. Pulpen gue ditahan, terus disuruh buka gini, buka tangan Muna. Astagfirullah. Kaget kan? Gila. Wah. Ini dia tahu gue nulis. Gue buka tangan gue, hitam semua kan, isi tulisan semua. Dia bilang, aduh, hapus itu semua, hapus ya. Aduh. Itu akhirnya gue hapus. Besoknya pas dia bagi nilai, gue disuruh di depan bacain isi buku tanpa gue baca. Jadi lebih dari ulangan dong? Lebih cuy, lisan cuy. Nggak sebenarnya, tapi gue nyatet itu tuh bukan gue sebelum ulangan nyatet di tangan, enggak. Jadi kayak
pas gue ngerjain tuh, ini gue rada bingung, ya udah gue catat aja biar nanti gue cek gitu sekelarnya ulang. Itu Oh, maksud gue. Ya tapi tetep aja lu kan di tangannya kan istilah itu kan catatan lu bawa ke ulangan. ya nggak salah sih Ya dia mikir kayak pasti gitu. pikirannya Iya sih. gitulah. Tapi harusnya dia tahu dong kalau gue menulis itu karena gue ragu, bukan karena gue melakukan ritual. Kalau dia salah. Iya, siapa tahu dia takut malah ini soalnya disebar. Tapi penyebaran soal itu dulu pas SMP masih belum aktif sih. Iya, ingat Akhir-akhir gitu. tuh aktif. Ingat banget. Sharing aja. Sharing is care. Tapi waktu itu kan SMP kita kan ini gurunya bisa beda-beda kan. Enggak, bukan Apa? ini Jem, bukan pas UN. Pas US. Ingat gak sih lu pas dulu SMP ada soal apa gitu. Gue lupa pelajarannya apa, tapi soal apa gitu bocor ke anak-anak. Dapetnya juga katanya dari sekolah sebelah. Udah lupa sih gue. Pas US itu kalau nggak salah. Iya. Iya udah 3 tahun cuy, itu udah tua. Ya itulah masa-masa kita. Lu kan lu Alfa kan US online. Zura tadi gimana? Gue lupa. Kalau gue pengganti esai. Ganti, oh iya tugas ya. Lah enak dong Zuh ya. Maksudnya esai itu kan. Makanya gue bilang kan kalau di gue gitu. Kalau di gue tuh ritualnya kalau online lebih ribet. Karena kan esai lu bahasanya mesti bahasa per orang beda kan. Mana mungkin lu mikir hal yang sama lu tulisin sama kan. Makanya gue bilang sekolahnya ribet, Pak. Ritualnya beda. Yes. Wah, ada yang itu saya dikeluarin anjing. Lu tahu kan tahun terakhir gue diskors? Iya, tahu gak? Nah, itu ngelawak sih lu. Wah, itu parah sih. Tahu gue. Untung gak gede lu. Iya. Nah, kalau gue tuh pas US gua itu berjalan waktu itu US kita seminggu ya? Seminggu sih atau 5 hari ya? Iya. 5 hari plus 2 apa plus 3. Terus kan habis itu kita potong kan PSBB. Nah, lu tuh enak banget pas US tuh bisa ritual gitu ya. Kalau di sekolah gue karena sangat mendisiplinkan Katolik, kalau lu tahu Katolik itu sangat tegas, sangat disiplin tuh. Lu online kan? Apa maksudnya pas US emang online kan, bukan kertas? Online. Online semua kan? Iya, nah, gue pakai kalau ketahuan nyontek langsung gini, matiin dah servernya, langsung di down, langsung ya udah, lu nggak bisa ikut US. Dia deteknya gimana? Gitu. Apa? Dia deteknya lu melakukan ritual gimana, Jem? Dari pengawas. Jadi pengawas itu tuh depannya laptop dan itu yang megang server lu. Oh, punya kontrol panel gitu ya? Kayak warnet dong. Ya betul. Tapi tambah billing anjing. Billing lu kan per semester, per tahun ya? Per semester. Oh, semester. Oh. Semester. Ya, tapi masalah ritual pas US offline di sekolah, di SMA gue juga sempet kecolongan tuh. Jadi karena gue itu kan pakainya bawa laptop sendiri kan. Nah, laptop sendiri terus dihubungin ke gitu network pakai kabelan. Nggak tahu sih nama sistemnya, tapi kalau misalnya di sekolah gue sih gitu. Kayak dia semi internet gitu loh, Jem. Nah, tapi masalahnya gue juga nggak tahu kenapa ya. 2 apa 3 hari pertama harusnya kan LAN itu cuma local area network kan. Dia cuma di sekolah itu aja kan. Hubungin laptop gue sama server yang ada kan. Itu doang kan. Nah, 2 sampai 3 hari pertama itu LAN-nya nyambung ke internet. Jadi kalau misalnya lu buka Chrome, tetap kebuka. Tetap lu bisa searching. Dan teman-teman gue tetap ada yang melakukan ritual dengan cara kayak gitu. I see. Jadi kena bypass gitu, Jam. 2 hari apa 3 hari pertama itu istilahnya kita bebas. Kalau emang keadaan sikon memungkinkan ya udah bisa Chrome lu buka, lu searching aja di Google. Bisa. Keren. Tapi itu jelas alasan itu, gue bilang apa offline lebih mudah tuh karena jawaban yang lu cari di Google itu kan straight up langsung bener. Sedangkan kalau lu nggak selalu gitu loh. Belum tentu sih, belum tentu anjing. Ada tapi ya nggak semua sih. Dari ini gue sih kayak gitu dari pengalaman gue.
ada nih temen gue, anaknya Peter IT kan, bilang ke ibunya, Bu saya nggak bisa nih Bu, gitu kan. Nah karena ibunya ini pakai akun admin, temen gue Wow. nyontek akunnya, Keren ya, nyontek akun anjing banget admin. ya. Hater. Itu akhirnya tuh karena kan gue punya circle gitu kan, anjir circle, nggak ya cuma ini doang lah, cuma teman-teman aja gitu kan. Jadi pada trade information tuh di situ. Akhirnya Pakai ada yang admin bisa tadi. ngebobol. Lagian Kayak itu lebih sebenarnya kayak bukan hacking dah. nyontek sih. Bukan. Jadi gini Jam. Eh, laptopnya guru ininya ini lagi nggak bisa. Jadi jadi dia eh, masuk login ke akun Oh, adminnya ini lupa di sign pakai laptopnya out. temen gua. Oh, iya. Jadi pas si Itu gurunya nih pengen sign in, gak bisa gitu ya? Deny langsung. bukan. Kalau mau sign in lagi bisa. Soalnya multiple device gitu masih bisa. Tapi pas si anak ini nyadar kalau misalnya belum di sign out, ya udah kita manfaatkan Oke. sebisanya. Menarik Clutch sekali. banget sih, clutch parah anjing. Angkatan gue pada gila-gilaan Kacau sih. anjing itu nilainya. Kalau gue itu kan karena ritual nggak bisa dilakukan di tempat, jadi kita pakai teknik ke toilet. Kayak ini, Oh, pasti benar-benar pasti ada anak angkatan gue pasti ada satu ke toilet. Misalkan kan gue tuh kalau nggak salah dibagi 4 ruangan gitu. Nah pasti itu pasti ada salah satu ruangan lain tuh ke toilet. Nah terus jadi kita pasti ketemu di toilet. Nah baru tuh ritual. Atau enggak bahkan pasti salah satu Gila sih. angkatan gue tuh ngasih ini taruh buku di toilet. Itu juga tuh di ini gue, di sekolah gue juga kayak gitu tuh. Ya, di apa namanya? Di sekolah gue pasti sebelum ujian mulai kan, lu kumpulin HP, nggak ada yang Body check. strict Jam, ada yang sampai lu iya di body check juga ada. Di atas meja lu boleh cuma ada pensil penghapus sama pulpen, udah itu doang. Jadi kayak apa namanya, Ya. tempat pensil nggak boleh Oke. kayak gitu. Ini kan beda kan. Gue kan swasta Katolik, lu negeri strict gitu ya. Sebenarnya gimana ya, emang strict tapi nggak tahu kenapa anak-anaknya pada I see. lebih pinter, ngerti nggak sih? Jadi kayak lo mau mengelabuhi apa namanya, segimanapun apa namanya, tetap ada jalan gitu. Nah, kan kalau tapi kan kalau guru-guru lu kan kebanyakan alumni situ kan. Ya nggak banyak sih tapi ada lah. Beberapa, tapi pasti tahu dong budaya-budaya ritual di situ. Ya kebanyakan tahu sih, tapi kalau misalnya nyontek itu nggak tahu kenapa guru-guru yang alumni sekolah gue itu biasanya ngebiarin, nggak tahu kenapa ya. Biasanya ngebiarin. Mungkin pengen anak-anaknya nilai bagus atau gimana, ya gitu juga nggak tahu. Berarti dia merasakan jadi pelajar. mereka pengalaman dulu gitu juga kali, Pak. Nah mungkin. Oke. Kalau lu gimana tuh di sekolah lu yang ribet itu? Ada nih, satu guru nih. Lu lagi ngomongin guru alumni kan? Nggak alumni juga sih, tapi ya guru lah. Nih, kalau gue ada guru alumni, tapi gue nggak tahu kenapa nih. Dia itu paling ngincerin. Kalau nyontek tuh pasti diincerin. Nggak tahu kenapa. Mungkin ya budayanya beda, budaya ambis. Jadi maksudnya diincar, maksudnya yang udah kayak di-tag gitu, yang bakal melakukan ritual itu siapa gitu. Iya, kayak gitu. Kayak apa ya? Gurunya cenayang atau gimana? Bukan cenayang. Dia kayak secara eksplisit dia kayak seolah-olah ngomong gini. Saya tahu kebiasaan kalian tuh apa. Secara eksplisit kayak dia kok ngomong kayak gitu. Kayak saya tahu kebiasaan anak-anak dari sekolah ini tuh kayak gimana. Kayak gitu. Secara eksplisitnya dia image-nya tuh kayak gitu. Makanya dia kayak udah nargetin orang-orang. Anti banget sama anak-anak kayak gue yang akhirnya diskors. Sampai segitunya kah? Iya, padahal alumni cuy. Dikira gurunya paling bener. Kenapa? Enggak ya, kalau gitu kan berarti kan dia ngira kalau misalnya, oh berarti dulu saya angkatan yang paling benar nih. Kan dia alumni. Iya.
Kayaknya emang kalau kata gue nih, Lu saya tanya, bapak dulu gitu nggak pak? enggak, dia bukan ini sih, bukan bawa apa, dia ibu-ibu cuy. Oh ibu-ibu. Kalau kata gue ya, mungkin dia pas zaman sekolah anak-anak kutu buku yang tertindas, Ansos. Anjir. tertindas. SMA udah kayak FK aja. Makanya, jadi kayak solidaritas antar angkatannya, bukan antar angkatan sih, apa, solidaritas lintas angkatannya tuh nggak ada cuy. Kurang. Karena di ansos mungkin, nggak tahu, ini asumsi sih. Iya. Kalau gue tuh di sekolah bukan alumni sih, tapi guru paling tua di sekolah gue. Jadi dia itu guru kimia, dia ngajar di tahun 80. Enggak 80. Anjing, sampai sekarang masih ada. Masih. 80 zaman bokap gue Jim. Bukan dari enggak 90-an juga. Mungkin 89 kali ya, 89. Oh, berarti bukan zaman bokap gue. Lu pernah nanya nggak? Dia pernah nanya nggak? Apa? Lu pernah nanya dia nggak? Kayak ibu apa Bapak. pak? Pak ngapain pak? Di Enggak, malah dia enggak mau pindah tuh gara-gara seru di situ. Seru melihat Dia banyak batang Jim. ceritanya. Enggak gitu, Bro. Udah nikah dia. parah. Gue usah gay sih, kagak lah, gila. Ya siapa tahu. Terus dia tahu budaya-budaya sekolah gue segala macam sih. Ya, jadi kayak ya biasa aja. Masa dari 89 di sekolah lu nggak tahu budaya, nggak melek dong orangnya. Iya. Aneh sih kalau nggak tahu. Tapi kalau lu, Jadi kayak nih, kan lu tuh sekolah satu gender. Kalau misal ada guru yang dari lawan jenis tuh gimana tuh? Gue penasaran. biasa aja. Oke. Ini maksudnya dalam pandangan apa nih? Ya kan berarti jika ada guru yang lawan jenis nih, dia udah kayak oase di padang pasir, Jam. Tergantung cakap apa kagak. Oh, tergantung. Iya, kita lihat muka juga. Iyalah, masa lu nggak lihat muka langsung main nafsu aja? Ya, siapa Kayak tahu. banci kan enggak. Gue denger emang guru bahasa Inggris lu cakep kan? Siapa yang ngomong? Bukan gua. Parah lu. Udah berumur, jangan diomongin lah. Oh, lah ada yang muda kan itu? Ada yang muda kan? Itu bahasa Indonesia kali. Oh, bahasa Indonesia. Oke, gue salah. Mereka pokoknya kalau guru cakep di sekolah gue tuh pasti digenitin sama anak-anak. Digoda. Apalagi tuh waktu itu guru BK gue yang paling baru. Tuh bukan baru lulus sih. Mungkin baru 4 tahun lulus lah dari kuliah dia. Masih muda banget. Masih muda. Berarti kalau 4 tahun, let's say kuliahnya 3 tahun ya. 22, 26. Ya gimana agak menggoda kan? Iya. Beda umur tidak begitu jauh tuh. Kalau enggak deh, udah melenceng jauh. Ntar jangan. Nggak usah dibahas lebih jauh. Kenapa? Takutnya ada yang nanti yang offend, ada jangan. Oke. Gue pengen lanjutin topik nih dari PSBB. Nah, abis kan pas lagi PSBB itu ada berita yang mengejutkan buat angkatan 2020. Sebenarnya bukan mengejutkan sih, sudah direncanakan untuk angkatan bawah kita. Nah itu tapi karena keadaan kayak gini, Kementerian Pendidikan kita memutuskan untuk UN ditiadakan. Itu gimana tuh, kayak cerita lu setelah lagi denger itu atau setelah denger? Itu gue inget banget sih, Jam. Itu gue inget banget. Karena itu H-1 nih. H-1 pengumuman itu. Gue inget banget. Rumor-rumor tuh udah kemana-mana tuh. Udah ada rumor-rumor kan. Karena kalau gak salah tuh ada satu account di Instagram. Gue lupa namanya apa. Dia tuh kayak udah ada satu screenshot dari Zoom meeting sama Mendikbud. Oh iya. Lu inget kan? Nah, inget. Terus dia bilang kalau apa rencana UN ditiadakan atau apa gitu. Itu langsung kayak emang dia bener orang Kemdikbud, emang dia bener gini. Itu udah ada rumor. Itu gue inget banget di Twitter ribut cuy.
Ngerti gue. Nah, Tahu. pas pengumumannya itu ya gue nggak tahu sih selebrasinya pada kayak gimana, tapi yang jelas ya gue kayak wow, gue nggak perlu belajar UN lagi nih, gue tinggal gaspol UTBK. Iya. Kalau gue ini baik lagi sih, ini salah satu budaya sekolah gue. UN itu emang dari dulu dianggap tidak ada. Jadi ngerti nggak sih? Jadi nggak ngaruh. Jadi gini ya, gue bukannya mau nyombong atau gimana, tapi kalau udah masuk semester 2, pelajaran yang penting itu cuma fisika, kimia, biologi, Peminatan lah ya. sama matematika. Karena itu buat UTBK, buat SBMPTN. Udah, pelajaran yang lain itu tidak dianggap relevan. Nah, karena tidak dianggap relevan, kayak pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu kan ada di UN ya. Jadi itu jadi UN itu udah dianggap tidak ada. Tapi nggak tahu kenapa setiap tahun Bagus. sekolah gue ini bukan yang terbaik tapi ya, bagus. bukan yang terbaik. Anjing emang sekolah lu. Bagus. Kampret emang. Gue juga nggak tahu kenapa. Soalnya kayak gini, gue tuh pernah kelas gue sebenarnya sih. Kelas gue pernah ngomong face sama sekolah gue. Kalau misalnya karena dia tuh sekolah baru cuy. Sekolah baru yang belum ngerti budayanya kan. Nah terus habis itu gini, dia tuh kayak minta kita ngewanti-wanti kita kalau misalnya kalian UN-nya harus bagus. Ya udah tuh, dia habis sama kelas gue. Oh, gue kira malah di push belajar, ternyata kagak. Enggak. Jadi kayak dia tuh pengennya gara-gara dia dari sekolah yang unggulan gitu kan. UN itu terus. Nah, dia tuh meminta untuk kelas sebenarnya angkatan gue tapi mobil khusus saat itu di kelas gue dia minta kalau misalnya UN kita dibagusin. Gara-gara kalau misalnya UN bagus, akreditasi sekolah itu bakal bagus juga. Nah, tapi kelas gua sama angkatan gua tuh pada ya udah sih Bu, UN doang kok, udah pasti lulus kok, bla 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 gitu doang ya. Banyak kan gitu kan. Nah, terus habis itu ya udah tuh pas saat itu UN ditiadakan, angkatan gue juga nggak bereaksi. Kalau gue sendiri sama teman-teman dekat gue nggak bereaksi banyak. Soalnya emang ya udah UN itu emang ada aja, tapi nggak harus bagus gitu loh. Soalnya ada tuh alumni gue dengar ceritanya kayak kan kalau sekolah gue kan IPA-nya lumayan bagus ya. Jadi kayak matematika terus kayak fisika gitu tuh, matematika fisikanya tuh bagus. Jadi kayak nilainya kalau nggak 100 bener-bener atau nggak 9 berapa gitu misalnya gitu ya. Nah giliran kayak bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris semua orang bisa lah ya. Kalau bahasa Indonesia itu baru tuh biasanya 8, 7. Masih lumayan lah bro. Itu masih lumayan. Ini masih lumayan ya. Gue bilang dulu. Untuk soalnya itu udah UN ya, udah UN skala UN gitu loh. Karena kita kebiasaan gitu. UN SMP 9999. Beda. Memang nggak berasa ini. Udah itu sih. Cerita gue tuh lagi gentar-gentarnya itu guru-guru gue ini nge-push UN kan. Nge-push UN tuh sampai bikin grup-grup murid-muridnya buat belajar, grup-grup WA gitu secara online karena mereka takutnya kan UN-nya diadakan online. Soalnya waktu itu kalau nggak salah gue pernah denger rumor UN-nya jadi online juga. Itu sempat rumor. Ada pengetahuan gitu sih. Nah, kan guru fisika gue ya gue kan ngambil fisika kalau nggak salah, gue lupa fisika apa biologi gitu. Nah, itu tuh bikin grup sama anak-anak fisika, tapi tuh guru fisika gue itu kepala sekolah gue itu kepala sekolah yang dibenci lah sama anak-anak situ, anak-anak sekolah gue. Nah pas dibikin grup
Besoknya pengumuman UN ditiadakan. Langsung pada bubar tuh grup, langsung pada ngata-ngatain aja tuh di grup. Oh, kacau cuy. Kata-kata ini pakai ini nggak bahasa yang baik nggak? Karena kita sekolah cowok semua ya, jadi kata-kata tuh lebih ke sarkas. Oh, masih sarkas. Nah, tapi kalau misalnya tentang pengumuman UN nih, sebenarnya gue awalnya nggak apa namanya? Ini gue juga Nggak nggak percaya, percaya. gue kira hoax malah. Iya, soalnya kayak beberapa hari sebelumnya, bukan beberapa hari sih, lebih ke sebulan atau gue kayak sebulan deh nggak salah. Si LTMPT ini bilang kalau misalnya UTBK itu pakai sistem minus. Oh, iya, iya. Tuh. Ada yang bilang gitu? Iya, Jem, ada. Ada cuy itu. Gue nggak inget. Itu hoax juga sih, Jem. Tapi itu gila cuy. Gue lagi lagi belajar kan di kafe tuh. Tiba-tiba di Twitter rame kan. Ada surat kop LTMPT, ada tanda tangan kop LTMPT. Iya, gue inget. Sebagai orang awam kita kira legit dong, ya nggak sih? Wah, gue kaget cuy, asli. Soalnya kan kita kan selama ini ditrain buat kalau misalnya nggak tahu jawabannya tembak gitu kan. Tapi pas saat itu, waduh. Saat itu kan kita masih, kalau nggak salah masih semester 2 awal ya. Dan kemampuan kita itu memang belum cukup gitu. Apalagi saat itu ya. Saat itu UTBK tuh masih dengan TPA dan TPS gitu. Jadi load bebannya itu makin nambah dong. Wah, itu sumpah kaget banget itu. Kalau itu gue inget banget habis maghrib keluar pengumuman. Untung si LTMPT ini gercep. Malamnya dikonfirmasi bahwa itu hoax gitu. Itu cukup mengagetkan sih. Dan jadinya gue juga habis itu sama LTMPT jadi nggak percaya lagi gitu. Iya, bener-bener. Gini, bayangin lu udah ada tanda tangan ketua LTMPT, udah ada pakai kop surat LTMPT, ternyata hoax. Nggak ada yang tahu. Ya itulah. Gue ingat banget tuh saat gue kalau nggak salah itu lagi barengan kan, lagi rame banget kan. Wah, pada teriak-teriak lah apalah. Soalnya kalau bayangin, lu 15 soal nih kan, lu 15 kan. 15 sekitaran segitulah. Lu cuma kalau dulu tuh dibilang bagus tuh lu bener 7 kalau salah ya. 10 kalau kata gue tuh 10 sih ingat. Gue juga bener 10 ya bener. Nah, bener 10 berarti kan lu masih harus nge-gamble sisanya 10 tuh KKM berarti. Kan? Enggak maksud gue. Kan ngapain KKM dia 70-an lah kira-kira. Iya nggak sih? Gimana ya? Kalau pakai sistem minus itu kan yang bener kali 3, yang salah -1 kan. Yang nggak diisi 0 kan. Kalau misalnya lu bener 10 nih, sisanya lu ngisi oke, nilai 30. Tapi kalau misalnya lu gambling, lu masih ada sisa 2 jawaban, lu nembak, masih bisa dapet. Tapi kan chance 50 kan. Jadi apalah 30. Kalau misalnya contoh lu ngisi 10 nih, tapi lu bener cuma 5. 5 sayang sih tapi 5. Sayang ya. Lu cuma 10. Sayang. Makanya itu yang bikin teman-teman gue kaget. Yang kita juga nggak sangat tidak mengekspek kan ada kayak gituan. Tiba-tiba ada, kaget dong. Tapi seinget gue nih. Iya sih. Apa? Seinget gue nih. Itu setelah pengumuman hoax LTMPT sama UN, itu tuh kalau nggak salah sehari setelahnya ya kalau nggak salah tuh ini kan pendaftaran UTBK diundur juga kan katanya. Iya. Betul kan. Itu tuh gue gitu yang apa diundur. Tapi waktu itu gue belum expect kalau UTBK-nya sendiri bakal diundur gitu. Gue kira cuma kayak oh ya udah cuma pendaftarannya doang yang diundur. Ya gue kira gitu juga. Gue cuma ngira sampai ya udah segitu doang kayak oh ya udah diundur doang. Dan waktu itu kan gue masih notabene-nya anak SNM kan, karena gue masuk kota. Gue masuk. Lu masuk. Sarjenius kamu. Wah, gue jauh. Tapi gara-gara gue masuk SNM, pengumuman dari LTMPT gue lost semua. Gue kayak bodo amat ditunda, gue bakal terima ini. Gitu gue. Terus gak ada ini dong, belum belajar SBM dong?
Kagak cuy. Waktu itu gue makanya waktu pas dibilang UN ditiadakan lah, itu gue langsung ngomong gini di grup gue. Cuy, bye bye, gue udah lulus duluan. Gue ngomong gitu. Tengil banget anjing. Jalan tengil cuy. Itu parah cuy. sih. Itu parah cuy. Ya kenyataannya ya nantilah kita cerita. Pas PSBB selesai nih, Tanya. kan PSBB berlangsung 2 minggu ya. PSBB pertama tuh sebenarnya diumumin kan cuma 2 minggu kan, tapi kemudiannya diperpanjang. Sebenarnya PSBB kan tanggal 15 kan baru kayak pengumuman doang dan dilaksanakan tanggal 16. So sad hidup gue. Jadi seharusnya tanggal 15 Maret tahun 2020 ini, kalau yang Kristen pasti tahu namanya CD. Jangan kan yang Kristen. Gue juga tahu aja. Oke. Gue nggak. Siapa tahu kan udah nggak tahu kan. Ya kalau di Kristen tuh CD. Istilahnya apa ya kalau di agama lo ya? Kalau di Islam? Oh, pembebasan kali. Nuset. Iya, Pak. Ya. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Kalau Yahudi. Ntar dulu nih Jem. Tadi lu bilang kan CD lu 15 Maret deh. Ya kan? Kok gue baru taunya sekarang? Lu gak ngundang gue? Gue bukan gak ngundang lu. Gue sebenernya udah tahu. Kayak pasti nyokap gue kayak udahlah kamu gak usah ikut CD. Karena ya itu kan lagi awal-awalnya ini ya. Pandemi, lagi awal-awal corona ya. Terus kayak nyokap gue tuh, jadi sebelum hari Minggu itu, pas hari Jumat tuh gue udah kayak, bukan hari Jumat tuh malamnya gue ada kayak gladi resik gitu buat CD. Kayak kan ada sakramennya gitu. Terus habis itu, ya udah nyokap gue tuh dari situ aja kayak, kamu cepetan pulang, kamu kayak nyokap gue kayak worried gitu. Terus gue dari situ udah kayak tahu, udahlah ngapain gue ngumumin gue CD Minggu, nanti lu dateng gue kagak ada kan lucu. Ya untung sih Jem. Iya. Kalau lu ngundang ntar gue yang di CD Jem. Udah berat. Candanya udah berat. Ya udah gitu. Kalau awal-awal sih, ya gue nggak CD. Itu 2 minggu berarti tuh sampai tanggal berapa ya? Awal April. Sampai 14. Awal Maret ya? Awal Maret, akhir Maret dong. Maksudnya ke Maret. Akhir Maret mau ke awal April. Akhir Maret, salah. Terus udah kayak gitu, gue kira PSBB udah mau berakhir kan. Gue kira kayak, gue bisa nongkrong habis itu, bisa ketemu teman-teman gue. Bisa CD. Enggak. Bisa CD. Pasti selanjutnya, pasti nggak tahu gue bulan berapa. Bahkan sekarang pun gue belum CD. Belum. Lu gak bisa nikah? Lu belum kan sekarang? Lu gak bisa nikah? Belum bisa. Ya kan belum. Untuk sekarang belum bisa bro. Udah ngomongin nikah. Oke. Terus gue kira bakal gue bisa keluar, bisa cabut. Ternyata angkanya makin naik. Sebelum diumumin bakal diperpanjang tuh udah mulai pemerintah tuh agak wanti-wanti mau perpanjang. Terus gue ulang tahun pada bulan April, awal April, kayak anjing, gue umur 18 belum CD, ulang tahun belum di rumah. Iya bagus lah, tai. Aduh. Gitu kalau gue gini ya, karena itu kan pada saat itu UN tuh udah diresmikan, tidak ada kan ya nggak sih? Belum ya? Oh enggak ya. Itu kan 2 minggu awal pertama, seminggu pertama gue habisin buat US tuh. US dan sisanya tuh gue habisin. Minggu setelahnya tuh gimana ya? Gue tetap ada kelas dari sekolah gue. Buat UN, bener gue juga UN. sih. Jadi kayak jam, gue nggak tahu soalnya gue kebanyakan nggak ikut gara-gara gue tidur. Pelajar teladan. Lu apa nih? Kelasnya pagi kan tuh. Kelasnya jam 6 jam 6:30 bener 6:30.
6:30 tuh kelas. Kebanyakan gue kalau nggak telat ya nggak ikut. Nah itu isinya tuh cuma ini doang, cuma apa namanya, cuma datang. Nggak kayak kalau kuliah sekarang kan lo pakai Zoom, pakai Google Meet, lo diajarin gitu kan, pakai Microsoft Teams diajarin kan, emang benar-benar ada gurunya kan. Oh ini enggak, jadi lu cuma dikasih tugas dan tugasnya seabrek-abrek tuh banyak banget. Gue kan milih ini aja, gue tuh milih UN, gue kan fisika kan. Fisika untung gurunya masih oke nih, masih nggak ribet, nggak minta tugasnya banyak, cuma kayak ngerjain kertas gimana kumpulin gitu kan. Yang kasihin yang teman-teman gue yang milih biologi. Sebenarnya guru biologi di kelas kan, di sekolah gua bukan killer, I see. tapi orangnya detail. Jadi lo harus Oke, guru SMP kita itu yang persis PKN apa itu yang ya. dia mau gitu. Nah, iya kurang lebih. Jadi kalau lo misalnya nih, lo salah let's say yang sepele lah, kayak lo salah nulis nama Latin gitu. Bukan nama Latinnya salah ya, tapi nulisnya salah. Harus miring ya. Kena gitu. Penulisannya bukan miring, maksudnya kayak Oriza Sativa ya, jadi kayak misalnya gitu. Apa ya? Jadi jangan pakai I. Oriza harusnya pakai I ya, Jem. Oh ya gitulah pokoknya, kurang lebih kayak gitu. Kan itu kan sepele ya. Tapi kalau menurut terus dia ya salah. Kena minus tuh. Kan itu di mata dia salah. Salah ya salah gitu. Kalau lu gimana, Sur? Ya kalau gue sih, gue salah satu yang percaya ya, kayak wah PSBB ini bakal cuma 2 minggu doang. Gue bisa ketemu sama teman-teman gue. Dan emang sih di sekolah gue orang-orang juga pada gitu, pada percaya. Wah kayaknya cuma 2 minggu doang nih. Itu guru gue sampai ngebuat kelas. Jadi fisika. Kan nih dalam rangka melanjutkan US kan deh. Itu dia sampai ngebuat kelas. Itu dia kayak udah maparin kayak gini, kayak ya nanti seminggu setelah ini kita lanjutkan US. Tapi US-nya cuma esai. Itu gue kayak aduh anjing, berarti ini bener nih cuma 2 minggu doang nih. Gue makin percaya kan di situ. Jadi ya realitanya kan berkata lain. Ternyata diperpanjang lagi. Dan ya tadi yang gue bilang itu kan awal gue sempat melanggar sih, tapi karena kejadian yang tadi gue ceritain, gue nggak ngelanggar lagi dan tobat. Saat itu ya gue tobat, dan saat itu karena diperpanjang terus, ya udah gue nggak ketemu teman-teman gue lagi. Kayak oke, gue akhirnya gue sendiri dan bener-bener sendiri gitu. Tapi kalau menurut lo kalian nih, sebenarnya kita siap nggak sih untuk online? Maksudnya pas awal-awal pandemi kan, kalau sekarang kan udah mulai kayak ada aplikasi Zoom, udah mulai tatap muka. Kan kalau awal kan belum tuh. Itu menurut lo online gitu kayak ya gimana pendapat lo gitu? Apa berguna apa gimana gitu? Kalau dari gue ya, ini kan kalau kita masih dalam konteks UTBK ya aja, ya. Kalau menurut gue berguna. Tapi mungkin perbedaannya di output. Jadi output pelajaran yang kita dapat sama yang kalau online sama offline tuh beda gitu. Soalnya gini lah, kalau misalnya lu kayak gue nggak ngomongin sekolah ya, soalnya sekolah tuh biasanya udah nggak ngurusin UTBK. Iya. Kita ngobrol tentang bimbel ya. Kalau bimbel kan ada nih beberapa bimbel yang online kan. Menurut gue kayak bimbel online ini, kalau misalnya ya tadi gue bilang berguna, tapi outputnya itu tidak sebanding sama kalau misalnya offline. Kita gini nih, kalau menurut gue karena waktu itu kita kan suasananya beda, dan lu tiba-tiba disuruh oke, lu di rumah doang, jadi lu cuma bisa belajar di kamar lu. Dan sebenarnya itu kan bukan kebiasaan kita belajar di tempat bimbel.
Iya, betul. Kalau gue sebelumnya tuh gue ini kan ngomongin bimbel ya. Karena online kan lebih ke bimbel ya. Lu bimbel apa? BIGO. Kalau gue bisa bilang, gue bimbel gue ini deh, punya jalur sendiri istilahnya. Bukan bimbel khusus terkenal, anak-anak, bukan bimbel bukan terkenal. khusus anak, tapi kebanyakan anak-anak sekolah lo ya. Enggak juga sih, Jam, enggak juga. Tapi gimana ya ngomongnya ya? Secara Ini yang di halusnya hotel kan? itu, ya Ini konten apa gimana nih? Kata tau enggak nih? Nggak usah. terus kalau misalnya masalah apa namanya bimbel itu sendiri, ya gue tuh oke aja meskipun banyak dari soalnya gini ya, kalau gue bukan ngatain teman-teman gue yang lain ya, tapi kalau kata teman-teman gue di sekolah gue, kalau misalnya gue ikut bimbel itu tuh lo ngerti nggak sih, lo tuh ada di dark side-nya suatu perkumpulan, ngerti nggak? Jadi bukan sampai ke hal yang tabu ya, tapi kayak lebih kayak kayak lo ngapain sih di situ gitu loh, lebih kayak gitu. Kalau di sekolah gue gitu. Kalau gue masuk bimbel yang tadi gue bilang, bukan nggak terkenal, lebih ke kalau sekali masuk situ lo udah pasti dependent, ngerti gak sih? Lo udah pasti bergantung sama bimbel ini gitu. Tapi gue nggak tahu spesifik bimbel lo ya, tapi bimbel lo tuh yang ini nggak sih, yang sampai keluar kota gitu ya? Yang bener-bener fokus ke kuliah. Gue tidak bisa mengiyakan. Gak bisa sayang. Tadi gue nanya hotel aja nggak dijawab. Gue bener-bener awam banget sih yang kayak gitu. Kalau gue baru tahu info-info itu tuh baru yang bener-bener nyaris UTBK. Iya, soalnya banyak soalnya bimbel gue ini tergolong yang kayak cuman beberapa bulan gercep. Sebelum itu kan, sebelum UTBK kan. Oh enggak, gercep tuh dalam arti gini kan, gercep dalam arti kita mulai cepet. Kalau yang lain kan kayak ada Bigo nih, ada Bigo. Nyebut nama. Tinggal pilih katanya. Ada Bigo. Hurufnya. Ya. Ada tuh bimbel lain itu baru mulai kayak 2 bulan sebelum. Ini yang Batak ya? UTBK itu ada. UTBK. Bukan bro. Itu bukan bimbel gue. Bukan. Ini lo. Bilang aja gini dah. Bimbel gue bimbel A. Bimbel yang gue akan ceritakan ini bimbel B gitu ya. Si bimbel B itu mulainya tuh kayak 2 bulan sebelum UTBK. Sedangkan kalau bimbel gue itu 4 bulan. Udah 4 bulan sebelum UTBK udah mulai di-push. Istilahnya kalau di bimbel gue tuh super intensif. Super intensif deh. Ya, super intensif sama Batak ngapain? Kalau online nggak kerasa cuy. Kan kalau gue kan bimbel I ya, dari kata-kata Bigo itu. Kalau online tuh nggak kerasa dipecutnya. Gue dulu juga sempet bimbel ini kan, Jam. Kurang offline bagus sistem offline. Online gue pakai Google Form bagus banget. TO-nya pakai Google Form. Betul. Itu temen gue sampai ngomong gini, coba aja kalau gue kenal sama si Batak, nih gue langsung ngasih desain UI-nya nih, gue kasih desainnya, kita buat app sendiri, apa kayak gitu sih. Anjing. Aduh. Tapi sebenarnya gue kurang suka sih kalau bimbel gue khususnya tuh jelek sih kalau online. Kalau si B itu menurut gue malah, karena emang basisnya mereka udah kayak, kan kalau mereka punya website sendiri kan. Kalau si B ada. Kalau gue kan belum, jadi kayak belajar gue di bimbel secara online tuh kerasa lah ya kurang. Tapi ya mau nggak mau harus kepecut sendiri. Kalau lu gimana sih? Oh, lu nggak bimbel ya? Kalau gimana tuh? Iya. Kan gue bilang gue lulus duluan.
Iya tuh independen, solo Terus player. independen. Independen. Ya gitulah. Si anjing emang. Itu gue nggak belajar sama sekali. Nggak mungkin. Itu nggak, emang bener Jim. Di akhir-akhir sampai akhir PSBB yang pertama 2 minggu pertama ini, itu gue kayak bener-bener ngerasain apa ya, hidup bebas, tidak ada pelajaran sama sekali yang menyangkut di otak gue. Anjing banget emang. Ya gimana lu sebagai apa namanya, sebagai dari kita bertiga kan independen, lu doang yang independen kan. Sebenarnya kan kita nggak tahu nih kenapa challenge-nya tuh apa sih jadi independen tuh. Challenge-nya jadi independen. Challenge-nya. Gue sendiri kemana-mana cuy. Nggak enak sumpah. Mending jangan diikutin. Kayak dibalik nih. Mungkin kan tadi kan gue bilang di tengah-tengah PSBB tuh ya kepala gue kayak kosong aja gitu. Gue main seenaknya, gue main Mobile Legend lah segala macam. Karena ya itu gue merasa aman sebagai anak SNM. Karena gue merasa aman sebagai anak SNM, gue merasa gue nggak perlu belajar buat UTBK, gue nggak perlu belajar buat. Nah, karena itu ya udah gue kayak anjir YOLO cuy. Gue first time banget nggak ada obligatory buat belajar. Ini YOLO lu beda sama bego sih, sama goblok. Iya, nekat parah cuy. Nah, tapi dari sikap gue yang kayak gitu, gue kena balasannya, gue kena karmanya. Karena teman-teman gue kan dari bimbel Bigo itu kan langsung pada belajar kan tuh, langsung pada fokus belajar. Karena kan UN juga ditiadakan. Nah, makanya pada akhir PSBB yang 2 minggu ini, gue ngerasain tuh kesendirian, bener-bener sendiri, kayak gue nggak bisa nongkrong di teras ngopi sambil main gitar, ngerokok. Iya. Tapi waktu itu nih, gue belum bisa ngerokok di rumah gue. Waktu itu kayak gitu. Jadi itu udah auto tinggi banget itu. Sambil main gitar, ngopi, bikin puisi, dengerin hujan turun. Ada US yang penggantinya pakai puisi loh. Ampun, bikin puisi anjir. Ada US pengganti pakai puisi bahasa Indonesia. Ini ntar lo jadi ini balik lagi nih mawang. Jadi ya gue merasakan kesendirian dan gue ngechat siapapun waktu itu nggak ada yang balas. Kayak anjir gue sendiri banget. Itu sih. Sekarang kalau balik lagi ke lu nih, kan lu pada bimbel, apa yang lu rasa? Kayak ya lu kan pasti mengincar mandiri dan segala macem gitu Jam. Kayak apa sih yang lu rasa? Kalau gue kan kesendirian karena gue pada akhirnya gue teman-teman gue pada berjuang semua, gue doang yang belum berjuang. Anjir, bingung juga gue. Sepi kali ya. Karena ya online, kagak ada temen, lu di rumah doang belajar sendiri. Ya sepi menurut gue. Kalau gue iya sih, kita kayak sama deh. Iya. Semua temanya kesepian gak sih? Soalnya gue dulu. Iya, gue juga kebiasaan nongkrong. Kan gue hobinya nongkrong nih kan, gue tiap hari nongkrong kan. Iya. Meskipun nongkrongnya kalau gue sambil belajar juga gitu kan, lagu ini aja nongkrong gitu kan, kita bercengkrama dengan teman-teman gitu kan. Itu dia 4-5 orang. Nah terus abis itu pas kita udah nggak bisa keluar nih, udah nggak bisa udah nggak bisa kita main lagi, gimana ya, kesepian pasti kan. Terus kita kayak butuh temen ngobrol gitu dong, ya nggak sih? Nggak tahu ya, mungkin ini gara-gara gue udah mulai mindset gue untuk ambis gitu. Jadi otak gue cuma satu tujuan. Habis gue menyadari kalau misalnya kayak main sama temen-temen ini nggak bisa dilakukan lagi gitu.
jadi kayak apa namanya ya, mindset gue jadi kayak tertuju pada satu aja gitu loh. Jadi itu dapat kuliah. Kalau kalau gue sih dulu kayak gitu sih. Jadi udah kayak gue jadi pengen ambis. Ini belum ambis ya, pengen ambis. Oke, Iya. oke. Kalau gue Oke nih, apa ya, kita udah bahas panjang banget nih, ngobrolin tentang PSBB, tentang angkatan UN, US, cerita sebagian dari UN. sekolah kita. Ini karena kita udah panjang banget, kita lanjutin ke episode kedua, oke? Oke, buat pendengar Pojok Kelas Podcast, kita akan buat episode selanjutnya. So, stay tuned. Thank you.